Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Don Marbono, NPM 2212011331 dari kelas Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara pada semester 2 ini. Pada video ini saya akan membahas mengenai mengapa HTN penting untuk dipelajari dan materi favorit saya selama saya mempelajari Hukum Tata Negara. Baik, pada bagian yang pertama, kita akan membahas mengapa penting untuk mempelajari Hukum Tata Negara. Alasan pentingnya mempelajari Hukum Tata Negara adalah karena dengan mempelajari Hukum Tata Negara, kita akan mengetahui berbagai hal yang diantaranya adalah, yang pertama, dengan mempelajari Hukum Tata Negara, kita akan mengetahui tentang pengertian dari Hukum Tata Negara, kemudian istilah Hukum Tata Negara di berbagai negara, sekaligus hubungan Hukum Tata Negara dengan ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya, hubungan antara Hukum Tata Negara dengan ilmu negara, dengan ilmu politik, dan dengan hukum administrasi negara. Kemudian, kita juga dapat mengetahui sumber Hukum Tata Negara yang terbagi menjadi sumber hukum formil dan sumber hukum material, yang dimana sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang dapat dikenali dari bentuk formalnya. Adapun sumber hukum tata negara formil diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, hukum adat ketatanegaraan, doktrin ketatanegaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum material HTN merupakan sumber yang menentukan isi dari kaidah suat HTN. Sumber hukum material HTN di Indonesia adalah Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, dengan mempelajari HTN, kita juga dapat mengetahui arti dari konstitusi yang merupakan hukum tertinggi yang ada dalam suatu negara yang tujuannya adalah untuk membatasi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Kemudian, kita juga dapat mengetahui perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga saat ini yang telah mengalami berbagai peristiwa dan perubahan yang tujuannya untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik daripada sebelumnya. Setelah mengetahui mengenai sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, HTN juga bermanfaat untuk mengetahui bagaimana perkembangan dinamika ketatanegaraan Indonesia yang hingga saat ini telah mengalami berbagai macam perubahan atau reformasi yang tujuannya agar dapat sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan dinamika ketatanegaraan sendiri dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan kewenangannya dan telah dilakukan sebanyak 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar hingga saat ini, yang dimana dalam setiap amandemennya tersebut akan melahirkan suatu hal yang baru atau menambahkan hal yang belum ada sebelumnya. Kemudian, dengan mempelajari Hukum Tata Negara, kita akan mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menganut kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang bentuknya republik, dan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dari hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang bentuknya republik yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan orang yang berdaulat dan berkuasa dalam pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu, maka Indonesia menganut sistem demokrasi sebagai landasan kedaulatan negaranya. Adapun demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Kemudian, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang dan sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang. Kemudian, kita juga dapat mengetahui arti dari negara hukum dan demokrasi serta hubungan antara negara hukum dan demokrasi, yang dimana negara hukum dan demokrasi mengkehendaki penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum yang bersumber dari keinginan rakyat, aspirasi rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, dengan mempelajari Hukum Tata Negara, kita juga dapat mengetahui berbagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan negara, yang hal tersebut diatur pada bab 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar, masih dikenal sebutan lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Namun setelah amandemen Undang-Undang, istilah tersebut tidak lagi digunakan.
Namun, dengan tujuan untuk memudahkan organ-organ konstitusi pada lapis pertama, maka digunakan organ lapis pertama yang terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, dan BPK. Selain itu, ada juga organ lapis kedua yang kewenangannya dapat diberikan oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Selain daripada lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang, ada juga lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat dari undang-undang atau peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang, seperti peraturan presiden, keputusan presiden, dan lain sebagainya. Kemudian, dengan mempelajari hukum tata negara, kita juga akan mengetahui lebih jauh tentang pemerintahan daerah dan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Yang dimana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah pusat memberlakukan beberapa kebijakan dalam rangka pengawasan dan pelimpahan sebagian wewenang terhadap pemerintahan daerah, diantaranya adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan kepada pemerintahan daerah untuk dapat melindungi, melayani, memberdayakan, dan mesejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah sendiri terdiri atas kepala daerah dan DPRD serta dibantu oleh perangkat daerah lainnya. Kemudian, dengan mempelajari hukum tata negara, kita juga akan dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan yang mengatur tentang keluarga negara Indonesia, yang dimana hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selain itu, di dalam pasal 28D ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri, tidak dikenal adanya status tanpa kewarganegaraan dan status kewarganegaraan ganda, kecuali bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Adapun alasan mengapa seseorang perlu mempunyai status kewarganegaraan adalah agar seseorang tersebut mendapatkan perlindungan hukum dari negara, sekaligus dapat menerima hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian mengenai proses lalu lintas hukum internasional, orang-orang yang berlalu lalang masuk dan keluar wilayah Indonesia dan pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kemudian, dengan mempelajari hukum tata negara, kita juga dapat mengetahui makna dari HAM yang merupakan hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan dan tidak dapat diganggu-gugat karena hal tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimana pengaturan mengenai hak asasi manusia termuat di dalam Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yang dimana kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Karena selain seseorang mempunyai hak asasi yang harus dihargai oleh orang lain, seseorang tersebut juga mempunyai kewajiban untuk menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, dan harus taat pada hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya. Kemudian, dengan mempelajari hukum tata negara, kita juga dapat mengetahui bagaimana hubungan di antara partai politik, pemilihan umum, dan lembaga perwakilan, yang dimana ketiga hal tersebut saling berhubungan. Partai politik dapat dikatakan sebagai sebuah sarana atau wadah bagi orang-orang yang ingin maju atau mencalonkan diri untuk dapat duduk di kursi pemerintahan. Karena syarat untuk dapat menjadi calon dalam sebuah pemilihan adalah diusung oleh sebuah partai politik. Kemudian, setelah diusung oleh partai politik, seseorang tersebut dapat maju di dalam pemilihan umum. Di dalam pemilihan umum inilah muncul kedaulatan rakyat, yang dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dapat memilih calon yang telah diusung oleh partai politik tersebut dengan cara menggunakan hak suara mereka dalam pemilu, di mana mereka akan memilih orang-orang yang mereka nilai dapat menjadi penyambung berbagai pendapat mereka di lembaga perwakilan nanti. Setelah dilakukan pemilu,
maka akan muncul orang-orang yang telah dipilih oleh rakyat dengan menggunakan hak suara mereka untuk duduk di kursi pemerintahan atau lembaga perwakilan, yang nantinya mereka mempunyai tugas sebagai penyambung lidah rakyat mengenai berbagai hal yang dialami oleh rakyat. Kemudian, dengan mempelajari hukum tata negara, kita juga dapat mengetahui bagaimana sejarah dari berdirinya peradilan tata negara, di mana hal tersebut dimulai dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi yang mengalami berbagai fase hingga terbentuknya Lembaga Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Kemudian, kita juga dapat mengetahui berbagai kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 24C ayat 1 dan 2. Baik, untuk materi yang menurut saya menarik untuk saya bahas adalah mengenai hak asasi manusia. Jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu muatan konstitusi yang berupa jaminan hak asasi manusia bagi semua manusia yang berada pada suatu negara atau berdiam di suatu negara, yang sifatnya general, umum, holistik, serta komprehensif. Hal tersebut terdapat pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Namun di Indonesia, dalam beberapa peristiwa pada masa lampau, telah terjadi pelanggaran HAM, yang dimana telah terjadi diskriminasi terhadap hak-hak para korban, yang dimana seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas hak-hak para korban yang telah direnggut, yang dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut, mengadili para pelaku pelanggar HAM tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan keadilan berupa pemulihan hak kepada para korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM tersebut. Misalnya, dengan pemulihan nama baik ataupun memberikan kompensasi, rehabilitasi ataupun reparasi kepada para korban yang masih hidup ataupun kepada para keluarga korban. Peristiwa pelanggaran HAM dapat terjadi di masa yang akan datang apabila masalah pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan di masa sekarang belum terselesaikan dengan baik dan akan menjadi sebuah kejahatan yang berlanjut, sehingga negara atau pemerintah dalam hal ini harus tegas dalam pengawasan dan penegakan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan pembelajaran HTN selama 1 semester ini dan materi yang menurut saya paling menarik untuk dibahas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.